Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor dan teman-teman sekalian. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya, Diana Winata, bersama Sarah Khairanisa tentang kelompok dan organisasi. Yang pertama, ada kelompok sosial menurut J. Missionis. Adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas yang berinteraksi satu sama lain. Contohnya ada keluarga, pertemanan, dan organisasi besar. Alasan dibentuknya kelompok sosial sendiri untuk menjaga individualis mereka, para anggota kelompok sosial mengidentifikasikan atau menentukan diri mereka sebagai kami. Jadi yang awalnya hanya ada aku, lalu digabung dengan beberapa orang akan menjadi kami, dan tergabunglah beberapa orang yang memiliki minat, kesukaan, atau juga tujuan yang sama membentuk suatu kelompok sosial. James Misionis membagi kelompok sosial jadi dua, yaitu kelompok sosial primer dan sekunder. Contoh kelompok sosial primer itu seperti hubungan antar teman, keluarga, dan rukun warga. Sedangkan contoh sosial kelompok sosial sekunder, contohnya ada partai politik, perhimpunan serikat pekerja, dan koperasi. Selanjutnya ada kelompok in-group dan out-group. In-group sendiri merupakan kelompok sosial di mana anggotanya merasa terhormat dan adanya kesetiaan serta kerjasama. Contohnya seperti di lingkungan keluarga dan persahabatan. Yang kedua ada out-group. Kelompok ini anggotanya merasa bersaing atau oposisi kecenderungan adanya permusuhan seperti negara-negara di Timur Tengah. Selanjutnya ada kelompok acuan atau reference group. Kelompok sosial bagi seseorang yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Kelompok acuan menjadikan suatu kelompok tertentu sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku. Contohnya ada anggota DPR yang juga seorang anggota partai politik. Walaupun dia menjadi anggota DPR, tetapi jiwa dan pikirannya lebih mengacu kepada partai politik. Marton juga menekankan, dalam berperilaku dan bersikap, seorang dapat menunjukkan pengaruh pada kelompok luar atau outgroup pada aturan dan nilai kelompok luar itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan orang ini tidak mengikuti aturan kelompok dalamnya sendiri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sarah Khairanisa. Baik, terima kasih Diana. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya ada organisasi formal. Organisasi formal adalah kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan secara efisien. Organisasi formal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada organisasi utilitarian. Organisasi utilitarian adalah organisasi yang membayar orang untuk usaha mereka, misalnya bisnis dan lembaga pemerintahan. Selanjutnya ada organisasi normatif. Orang yang bergabung dalam organisasi ini untuk mengajar tujuan secara moral berharga, misalnya organisasi sukarelawan. Yang ketiga ada organisasi koersif. Orang dipaksa bergabung dengan organisasi ini. Ini sebagai bentuk hukuman atau pengobatan, misalnya rumah sakit atau penjara. Ketiga organisasi formal tersebut berjalan dipengaruhi oleh lingkungan organisasional. Selanjutnya ada tipe kekuasaan. Tipe kekuasaan tersebut diklasifikasikan kembali menjadi 3 sumber kekuasaan oleh Max Weber. Yang pertama ada tipe kekuasaan tradisional, rasional legal, dan karismatik. Yang pertama ada kekuasaan tradisional. Kekuasaan tradisional didasarkan pada kebiasaan. Hal ini biasa digunakan dalam kelompok kesukuan. Dalam hubungan masyarakat seperti ini, kebiasaan menjadi hubungan-hubungan dasar. Misalnya, menjadikan seorang raja atau ratu. Menurut James M. Haslam, dalam masyarakat pasca industri, memiliki contoh seperti para orang tua yang menggunakan wewenang atas anak mereka karena mereka sebagai orang tua merasa anak-anak mereka memiliki kekuasaan atas anak-anaknya. Selanjutnya yang kedua ada kekuasaan rasional legal. Tidak seperti kekuasaan yang sebelumnya, kekuasaan rasional legal tidak didasarkan pada kebiasaan, melainkan pada peraturan tertulis. Rasional artinya akal dan legal artinya hukum. Kekuasaan rasional legal berasal dari posisi yang diduduki seseorang. Jadi pada kekuasaan ini difokuskan pada apa yang dijabat, bukan siapa yang dijabat.
Di dalam tipe kekuasaan ini difokuskan terhadap apa jabatannya. Menurut Haflin, dalam sistem demokrasi, presiden berasal dari jabatan yang tertinggi dalam konstitusi, bukan berasal dari kebiasaan jadi individunya. Yang terakhir ada kekuasaan dari tipe kekuasaan ini didasarkan pada kemampuan mereka dalam menarik pengikut. Mereka memimpin pengikut mereka berdasarkan kehendak pribadi. Jadi tidak seperti yang sebelumnya, berdasarkan jalur tradisi atau peraturan hukum. Sekian yang dapat saya dan rekan saya Diana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh.